ustadznya, tetapi ilmunya berbeda setiap hari, tidak mengulang. Hari ini tentang keluarga, hari ini tentang cara kita bersolat, hari ini tentang tematik. Nah, itu. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mencoba kembali untuk menghubungi Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bella. Sehat kabarnya Ustadz untuk pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Bella. Alhamdulillah sehat. Ini materi kita mengenai hadis anjuran bertobat Ustadz ya. Ya, siap. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA di line telepon kami di 0711 369977 atau melalui line WhatsApp di 082179279090. Dan kami informasikan siaran ini langsung ya melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Sulaiman M. Nur memberikan materi mengenai hadis anjuran bertobat. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih, Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI, khususnya dalam acara Mungkin Pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia yang dimuliakan Allah, kita manusia adalah makhluk yang selalu berdosa. Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, menerima taubat dan menerima ampunan kita sebagai manusia, maka melayaknya kita sebagai makhluk yang namanya manusia terus bertobat dan beristighfar kepada Allah dari semua dosa yang kita lakukan, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar. Sehingga dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man lazima istighfar, ja'alallahu min kulli dhaikin faraja wa ja'ala min kulli hammin faraja wa razaqahu la yahtasib." Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan memudahkan setiap urusannya dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Inilah salah satu hikmah kita bertobat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan semoga pengantar yang sederhana ini di bahan diskusi kita di rumah ini, yakni hadis tentang anjuran kita untuk bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami mohon maaf, kami mencoba telepon melalui via WA Ustadz ya. Oke, siap. Baik, karena ini jaringan telepon kita ini masih dalam perbaikan dan kita akan mencoba untuk menghubungi Ustadz Sulaiman M. Nur MA melalui via WhatsApp, dan tentunya kami akan mengajak Anda pendengar yang ingin bergabung dengan materi kita pagi hari ini mengenai hadis anjuran bertobat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini udah bersih nih Ustadz. Kita terima telepon dulu Ustadz ya. Iya. Yang ingin bergabung silakan pendengar di 369977 Pro 1. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu ya? Ya. Ya, silakan Pak Azari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Azhari. Ini Pak saya mau tanyakan, bagaimanakah Pak Ustaz cara kita meminta maaf kepada sesama manusia atau ke sesama hewan? Baik, segitu saja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Pak Azhari. Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dan begitu juga Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa jika kita bersalah, ya, melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kita itu pertama meminta maaf, meminta ampun kepada Allah dengan cara memperbanyak istighfar. Kedua, kita tinggalkan atau kita tidak lakukan lagi perbuatan yang membuat kita berdosa. Ketiga, ada kemauan kuat agar kita meninggalkan perbuatan tersebut. Ini kita bertobat kepada Allah. Sedangkan jika kita bersalah atau melakukan perbuatan dosa kepada manusia, maka syaratnya menjadi 4. Ya, apa itu syaratnya menjadi 4? Kita mengembalikan urusan kita yang membuat kita berdosa. Jadi Pak Azhari, misalnya Pak Azhari mencuri, ya, atau mengambil milik orang lain, hak orang lain. Ya, tidak cukup dengan bertobat saja. Tidak cukup dengan bertobat saja. Artinya apa? Kembalikan apa yang sudah Pak Azhari ambil tersebut. Oleh karena itu di sini menunjukkan Pak Azhari dan para pendengar yang dimuliakan Allah, begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat urusan manusia, maka kita harus menyelesaikan urusan dengan manusia tersebut. Ini jawaban untuk Pak Azhari di Sekayu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Di belakang Pak Azhari di Sekayu di 369977. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar Jawi. Silakan Pak Ya. Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu Bakar. Ya. Kok Ustaz jarang-jarang ya ke studio lagi Ustaz. Jarang ke gitu ya. studio lagi. Ya. Dari Baik. bulan puasa ini Ustaz aktif lagi ya. Insya Allah Ustadz ya. Ya. Insya Allah. Jangan menunggu sahur itu Ustaz ya. Oh iya, insya Allah. Ya. Begini Ustaz, pertanyaan saya itu apa Ustaz perbedaan minta ampun dengan taubat? Minta ampun dengan tobat. Ya, kemudian doa sesudah berwudu itu termasuk taubat juga Ustaz. Baik. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Meminta ampun dan bertobat pada hakikatnya adalah sama. Kita meminta agar apa kesalahan yang sudah kita lakukan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun, kita bertobat kepada Allah. Ya, kita artinya kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala Rahman dan Rahimnya. Dan luar biasa Pak Abu Bakar dan para pendengar sekalian, coba perhatikan. Hanya kalimat Rahim yang bisa dipadukan dengan Ghafur, yang bisa digabungkan dengan Tawab, yang bisa digabungkan dengan Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim, At-Tawab Ar-Rahim, Al-Ghafur Ar-Rahim. Artinya apa? Ya, di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, adalah zat yang luar biasa kasih sayangnya kepada kita umat manusia. Maka mengapa di bulan Rajab ini
kita dianjurkan memperbanyak istighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban pertama untuk Pak Abu Bakar. Ya. Kedua, doa setelah berwudu. Memang doa setelah berwudu itu salah satu di antaranya kita berharap ya, waj'alni minal mutatahhirin, minat tawabin ya. Artinya apa? Kita berharap dengan wudu yang kita lakukan tersebut itu adalah media bagi kita untuk mendapatkan tawabnya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwudu biasanya orang yang ingin melakukan hal baik. Tidak pernah kita dengar orang yang berwudu kemudian dia mencuri milik orang lain. Dia berwudu tetapi kemudian melakukan hal yang tidak benar. Namun setelah berwudu biasanya orang tersebut melakukan hal baik. Ya, apa saja yang baik, melakukan sholat, barangkali membaca Al-Quran, ya ada saja mahasiswa saya itu dia akan ujian dia berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena mengikuti perkuliahan itu artinya perbuatan baik. Ini barangkali jawaban sederhana untuk Pak Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan pendengar di belakang Pak Abu Bakar, silakan ingin bergabung kembali di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Dan siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sofia di Sekojo, silakan Ibu Sofia. Iya. Ini aduh tetangga baik sekali. Tiap beli ke apa minta duit. Sekarang berhenti. Apalah sebabnya Pak Ustaz? Segitu saja Bu Sofia? Iya. Baik. Terima kasih Bu Sofia untuk teleponnya Bu Sofia. Iya. Silakan Ustadz. Ya Mbak Dela, suaranya kurang jelas tadi, barangkali bisa diulang pertanyaannya. Ada tetangga Bu Sofia itu baik banget Pak Ustadz. Namun mendadak ini menjadi berubah gitu Pak Ustadz. Apa penyebabnya? Ya, macam-macam. Kita tidak tahu dalam kehidupan bermasyarakat Mbak Dela ya. Kita bertetangga berbagai cara, berbagai kegiatan yang kita lakukan. Mungkin ada hal-hal yang membuat mereka merasa tersinggung dan marah. Maka salah satu di antaranya saya sering katakan, jadilah orang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu mengaku salah. Ya, kita sering mendengar misalnya ceramah bulan Maulid, bagaimana Nabi pulang dari sholat subuh, kemudian pulangnya itu cepat, setelah sholat subuh langsung pulang ke rumah. Biasanya Nabi pulang ke rumah setelah sholat subuh itu terlebih dahulu melakukan sholat isyraq, artinya setelah waktu terbitnya matahari. Nah saat itu Nabi pulang langsung, sehingga Sayyidah Aisyah sedikit terkejut. Nah pada saat itu coba perhatikan, sering kita dengar ceramah-ceramah ya, Nabi meminta dibuatkan air. Tidak disebutkan air tersebut apakah air teh, apakah air kopi dan sebagainya. Namun dalam riwayat tersebut Sayyidah Aisyah pada saat melihat Nabi pulang, kemudian membuatkan air minum. Nah, pada saat membuatkan air minum untuk Nabi tersebut, Sayyidah Aisyah ya salah memasukkan gula. Yang dimasukkan oleh Sayyidah Aisyah adalah garam. Karena posisi tempat gula dan garam itu berdekatan, sehingga air yang diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak manis, tetapi asin. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, singkat cerita, itu
menyuruh saya mengajak Sayyidah Aisyah minum bersama dengan romantisnya ya, sehingga pada saat Sayyidah Aisyah minum baru sadar air minum yang Sayyidah Aisyah buat itu ternyata asin. Nah, saat itu Sayyidah Aisyah meminta maaf ya, minta maaf. Namun apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti langsung marah, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya meminta maaf juga kepada Sayyidah Aisyah. Ya, artinya apa? Antara Nabi dan Sayyidah Aisyah saat itu berebut mengaku salah. Nah, inilah salah satu akhlak Nabi yang saat ini sudah kita barangkali sudah banyak yang kita lupakan, yakni mengakui kesalahan kita. Ya, insya Allah orang yang mengakui kesalahan itu tidak rendah, ya, namun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali Ibu Sofia, ya, artinya kita mengakui mungkin ada perbuatan kita dalam berkehidupan sehari-hari yang salah, yang kita tidak tahu, ya. Nah, inilah kita meminta maaf kepada manusia atau orang-orang teman-teman di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp dulu Ustadz. Ini ada pertanyaan borongan dari Pak Wido di Kenten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, yang pertama Ustadz, sebagai seorang makmum, selain tidak boleh mendahului gerakan sholat imam, apakah untuk bacaan sholat juga tidak boleh mendahulukan? Yang kedua, mengenai pengertian sholat tahajud adalah sholat malam. Ada yang mengatakan sholat malam yaitu sholat hajat, istiqoroh, tasbih, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, sholat apa yang terbaik sholat malam untuk meminta kepada Allah? Yang ketiga, apa benar puasa Daud lebih baik dari puasa sunnah seperti Senin Kamis atau ayam albit? Ayam albit. Albit ya Ustadz ya, di tengah bulan. Ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz dari Wido di Kenten. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Pak Wido ya di Kenten. Saya akan jawab terlebih dahulu pertama tentang keutamaan puasa Nabi Daud ya. Artinya apa? Semua puasa, apakah puasa Senin Kamis, apakah puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan, atau puasa Nabi Daud, pada hakikatnya adalah puasa yang pernah dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi. Maka setiap puasa yang kita lakukan itu mempunyai kekhususan ya, atau kelebihan. Kedua, tentang sholat malam ya. Sholat malam itu artinya sholat yang kita lakukan di waktu malam. Apa saja yang bisa kita lakukan? Sholat malam, sholat yang bisa kita lakukan di malam hari. Sholat sunat itu pertama sholat tahajud, sholat witir, ya. Maka dan sholat hajat atau sholat sholat tobat. Nah, mana yang kita lakukan? Lakukan sholat tahajud, kemudian sholat witir, ya. Insya Allah, ya, pada saat kita melakukan hal tersebut, hajat kita ya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali jawaban sederhana untuk Pak Wido di Kenten. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang bergabung kembali di 369977. Assalamualaikum. Baik, terputus ya. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 369977. Kami mohon maaf untuk Anda para pendengar Pro 1 Mutiara Pagi ini, kalau teleponnya belum bisa bersih secara sempurna ya, karena kita masih dalam perbaikan. Di 369977. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam, Mbak Dela, Ustadz. Dengan siapa di mana nih Pak? Sama Pak Basir. Pak Basir di Kenten. Di Kenten, silakan Pak Basir. Oke, ini Mbak Dela saya mau tanyakan Pak Ustadz. Iya, silakan. Ya, apa beda dari Pak Ustadz? Kita membaca, ada bacaan ada dua. Nomor satu, itu kita baca istighfar. Dan yang kedua, Sayyidul Istighfar. Itu apa perbedaannya Pak Ustadz?
mana yang lebih ampuh. Itu Istighfar aja Pak dengan Ustadz yang saya mau tanyakan. istighfar dengan Assalamualaikum. halo Pak Basir. Ya, Istighfar dengan Saidul Said. Istighfar. baik, segitu saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Basir di Kenten. Silakan Iya. Ustadz. Ya, terima kasih Pak Basir. Bacaan, lapas bacaan, apakah istighfar atau sayyidul istighfar? Hakikatnya semua itu adalah bacaan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Sebagaimana hadis yang kita sering dengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara min sab'ina marra wa fil riwayah aktsara min mi'atin marra rawahul Bukhari. Artinya apa? Nabi menyatakan demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 70 kali, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan sebanyak 100 kali. Artinya Pak Basir, dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan membaca istighfar itu dengan kalimat astagfirullah. Kedua, agak panjang lagi, astagfirullahaladzim. Yang ketiga lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, termasuk juga sayyidul istighfar. Jadi banyak cara kita bertobat atau beristighfar kepada Allah. Ada istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, ya. Ada istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, ya. Bagaimana istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta ini kuntu minadz zalimin, ya. Artinya apa? Sebuah pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa sesungguhnya aku ini adalah orang yang zalim. Bagaimana istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Artinya apa? Silakan ya Pak Basir, semua kalimat yang diajarkan oleh Nabi pada hakikatnya adalah kalimat atau kalimat thayyibah yang kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke WhatsApp kembali Ustadz di 0821 7927 900. Ada dari Asep di Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apabila kita pernah melakukan perbuatan maksiat dan ingin bertobat, bagaimana langkah-langkahnya? Apa cukup dengan tidak melakukan perbuatan maksiat itu lagi atau harus sholat tobat 2 rakaat? Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Asep di Muara Enim. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Pak Asep. Tadi saya sudah sebutkan ya dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi menyatakan kalau kita bertobat kepada Allah, tobat itu kaitannya dengan Allah, maka syaratnya hanya 3. Ya, pertama niat, kedua membaca istighfar, bertobat kepada Allah, memperbanyak, ketiga itu iktikad, meninggalkan perbuatan jelek tersebut. Nah, namun jika kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah yang urusannya dengan manusia, maka yang menjadi 4 syaratnya. Selesaikan urusan kita dengan manusia tersebut, ya. Misal nih kita mencurikan artinya mengambil hak orang lain, maka kembalikan hak orang lain tersebut, ya. Bisa juga kalau itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, yaitu tadi kita melakukan sholat taubat, ya, memperbanyak istighfar, sholat taubat. Itu adalah salah satu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan di belakang Pak Asep di Muara Enim di 369977 kami informasikan saat ini 37 menit beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ida. Iya, jadi Pak Ustadz kita kan mohon ampunan dari Allah ya. Kita juga perlu ini Pak Ustadz menjaga hubungan silaturahmi antara tetangga, misalnya Pak Ustadz ya. Ya, apakah jika kita jahat sama-sama akan menghalangi rezeki bagi kita Pak Ustadz? Apakah? Apa? Ya jika kita tidak baik sama tetangga akan menghalangi rezeki untuk kita. Apakah kalau kita tidak menjalin hubungan baik dengan tetangga, apakah berpengaruh sama rezeki kita? Ya, menghalangi pintu rezeki buat kita. Menghalangi pintu rezeki ya. Iya. Baik, segitu saja itu Bunda. aja, Pak Ustadz. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bunda Ida di Banyuasin ya. Salah satu penghalang rezeki Allah Subhanahu wa taala kita tidak baik terhadap tetangga-tetangga kita ya. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada tetangga kita ya. Jangan sampai rezeki kita atau masalah-masalah kita terhijab ya. Hijab itu terangkat pada saat hablum minan nas ya, hubungan kita sesama manusia ya. Kalau hubungan kita sesama manusia harmonis, maka hubungan kita dengan Allah insya Allah akan harmonis juga. Oleh karena itu mari kita Bunda Ida jalin hubungan harmonis dengan tetangga-tetangga kita. Kita jadikan diri kita ya orang yang selalu mengakuin kesalahan dan berbuat baik ya. Silahkan orang lain akan berbuat jelek dengan kita, namun kita terus menjadi orang yang berbuat baik. Insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang masih bergabung di line telepon di 0711369977. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kusmini. Seperti Bunda Alipin tadi, kalau tetangganya nggak mau diajak baik, gimana Pak Ustaz? Apa masih menghalangi rezekinya? Ya itu aja Mbak Bella, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tetangga tetap tidak mau diajak hal-hal baik, Ustadz, itu seperti apa Ustadz? Ya, tadi saya katakan pertanyaan Ibu Ida ya, Bunda Ida tadi, kita terus menjadi orang yang berbuat baik, ya. Kita sebagai manusia, kalau kita lawan, ya, ketidakbaikan orang tersebut, tetangga kita tersebut dengan ketidakbaikan juga dari kita, maka yang terjadi adalah kita menjadi terpengaruh dengan perbuatan yang tidak baiknya. Maka saya katakan, jadikan diri kita orang yang baik, walaupun orang-orang di sekitar kita tidak baik. Ya, jadikan ya kita selalu menjadi orang baik, walaupun orang tetap tidak baik dengan kita. Ya, kenapa? Ya kalau seandainya kita balas dengan ketidakbaikan kita dengan dia, ya udah, apa bedanya kita dengan tetangga kita? Ya, maka ya, kuncinya Ibu Kusmini ya dan Ibu Ida, Bunda Ida juga. Artinya apa? Jadikan kita orang baik, walaupun orang-orang di sekitar kita tidak baik, maka jadikan diri kita terus orang yang berbuat baik. Jika kita ingin menjadi orang baik. Ini jawaban sederhana saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita beralih ke WhatsApp kembali Ustadz di 082179279090. Ada dari Bapak Rido di Tanjung Api-Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya mengenai soal kita berbuka puasa di bulan Ramadan. Apakah kita berdoa dulu atau kita buka dulu baru baca Allahumma lakasumtu? Itu sebelum dan sesudahnya. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih Pak Ridho ya.
kita berbuka, kita membaca doa kemudian berbuka ya. Oleh karena itu pada saat misalnya berbuka puasa, kita membaca doa dulu ya. Doa artinya apa? Setelah itu kita baru berbuka puasa. Jadi kita baca doa baru kemudian kita berbuka puasa ya. Ini jawaban untuk Pak Ridho ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan ingin bergabung kembali di 36997. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Dengan siapa ini Bapak? Pak Adam OI. Adam di OI ya? Iya. Silakan Pak Adam. Ini Pak Ustaz mau nanya masalah sholat tahajud. Ya, Kalau silakan. mau kita sholat tahajud, kalau tidak ditutup dengan sholat witir itu bagaimana, Pak Ustaz? Baik, segitu Baik, Pak saja. Ustaz. Ya, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Adam. Ya, sholat tahajud dan sholat witir itu adalah sholat malam. Ya, terkait waktunya, ya kalau sholat witir waktunya itu setelah sholat isya. Setelah sholat isya itu sudah masuk waktunya. Apakah kita lakukan setelah sholat isya atau kemudian setelah sholat tahajud? Itu Nabi membenarkan, ya. Nabi membenarkan, ya. Kita sholat witir misalnya. Oleh karena itu sholat. Kenapa dalam hadis disebutkan pada saat Sayyidina Abu Bakar melaksanakan sholat witir itu di awal malam, artinya setelah sholat isya, itu Nabi puji, ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang bijaksana. Untuk Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau melaksanakan sholat witir itu setelah di akhir malam. Artinya apa? Setelah melaksanakan sholat tahajud. Maka hal tersebut dipuji juga oleh Nabi. Ya Umar, engkau adalah sahabatku yang kuat. Ya, artinya apa? Dua-duanya apa? Adalah waktu yang pas, waktu yang tepat. Apakah Bapak akan melaksanakan sholat witir setelah sholat isya atau sholat witir setelah sholat tahajud? Ya, ini jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan pendengar ingin bergabung kembali, silakan di belakang Pak Adam di OI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kliwon. Begini Ustaz, dulu pernah kami diundang syukuran oleh orang tua yang anaknya diterima menjadi kerja di sebuah instansi gitu. Tapi itu isunya dengan suap sekian ratus juta gitu. Kemudian seorang teman yang suruh mendoakan itu Pak Ustaz, di akhir acara syukuran itu dia berdoanya secara umum. Dia ada doa khusus untuk sang anak agar menjadi pegawai yang baik gitu. Kemudian setelah pulang saya tanya kenapa Bapak jadi mendoakannya umum, tidak ada khusus doa untuk si anak yang menjadi pegawai sesuai dengan permintaan tuan rumah kayak gitu. Jawaban kawan itu, yaitu kan jadi pegawainya dengan jalan yang tidak baik. Kita tidak boleh memaksa Allah untuk sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik katanya. Dia contohkan waktu Rasulullah ada sahabat yang meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Ternyata Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah itu. Apakah tepat langkah itu Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih Mbak Dela. Iya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kalaupun jawabannya agak berbeda ya, karena suara di awal-awalnya tadi agak sedikit terganggu saya ya. Artinya barangkali saya menangkap ada orang pada saat kita dipinta untuk berdoa, bersyukuran, ternyata orang tersebut ya bersyukur atas anaknya yang sudah berprestasi. Namun prestasi yang diraih oleh anaknya tersebut prestasi yang tidak baik atau dilakukan dengan cara yang
curang. Iya. Nah, ini barangkali ya tanggapan saya. Artinya Bapak ya, pada saat itu kita tetap berdoa yang terbaik. Urusan dia mendapatkan hasil ya tersebut dengan cara yang tidak baik ya, apakah tadi barangkali dengan cara menyuap dan sebagainya, itu urusan dia dengan yang disuap. Arti kepada saat yang bersamaan kita pada saat dipinta untuk berdoa maka lakukan, dan doa kita adalah doa juga yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali jawaban sederhana saya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita beralih ke WhatsApp. Ada dari Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana seharusnya yang kita lakukan ketika kita sakit belum merasa betul sehat, berobat pun kemana-mana dan serasa doa belum dijabah? Apa Ustadz yang harus kita lakukan? Mohon penjelasannya dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Baik, terima kasih Pak Romli Jamal ya. Salah satu yang ingin saya katakan ya, bahwa Fir'aun itu akhirnya dilaknat oleh Allah karena Fir'aun itu adalah manusia yang tidak pernah sakit, bahkan tidak pernah merasakan sakit. Ya, artinya pada saat kita sakit, kita bersyukur kepada Allah. Ya, sehingga saya terkenang dengan guru saya, ustadz saya waktu di pesantren. Ya, dia demam. Pada saat demam sehingga dia tidak pada saat itu tidak bisa melakukan aktivitas belajar mengajarnya. Kami sebagai santri mendatang membesuknya. Pada saat membesuknya, ustadz tersebut mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah ustadz demam katanya. Waduh, kami terkejut. Ternyata beliau menasihatin kami. Kenapa ustadz berucap kalimat hamdalah? Karena alhamdulillah ustadz sudah dibedakan oleh Allah dengan Fir'aun. Fir'aun itu tidak sakit, bahkan tidak pernah merasakan sakit, akhirnya sombong. Ya, nah Allah mengingatkan dengan penyakit tersebut. Jadi barangkali inilah salah satu Allah mengingatkan kepada kita ya, agar kita itu selalu beristighfar. Sakit juga itu salah satu media kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Berapa banyak orang pada saat sehat dia lupa, tapi pada saat sakit baru dia ingat nama Allah itu disebut-sebut. Artinya apa? Inilah cara Allah ya, ingin menjadikan kita orang-orang yang baik. Ini jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang bergabung kembali di 3699977. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kita putus ya. Dan kami informasikan saat ini 50 menit beranjak di pukul 5 waktu Indonesia Barat di belakang Pak Romli di Sembawa. Kita selanjutnya, baik, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah sholat taubat itu boleh kita kerjakan sebelum sholat wajib? Kalau kita tahajud, yang mana yang kita dahulukan antara hajat dan taubat? Terima kasih Pak Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Baik, terima kasih hamba Allah di Palembang. Sholat taubat itu bisa dilakukan ya sebelum sholat wajib, termasuk sholat taubat juga bisa dilakukan itu sebelum sholat tahajud, sebelum dan atau sesudah sholat tahajud. Jadi bisa dilakukan ya. Misalnya kita mau melaksanakan sholat tahajud, kita laksanakan terlebih dahulu sholat taubat, atau kita laksanakan setelahnya. Kita sholat tahajud dulu baru sholat taubat. Ya. Begitu juga dengan pada saat kita melaksanakan sholat wajib. Ya, artinya apa? Silakan. Ya, semuanya itu benar.
Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Ustadz dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan mungkin penelpon terakhir dan yang ingin bertanya di line WhatsApp di 0821792790. Mungkin kita langsung aja ke WhatsApp terakhir ya Ustadz ya, di Ya. 0821792790. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari hamba Allah di Palembang, apa yang mungkin kita lakukan ketika menghadapi orang-orang zolim di muka bumi ini? Apakah kita hanya berdiam atau seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Pada saat kita berhadapan dengan hamba Allah yang zalim, ya, maka kita lari dari kezaliman tersebut, berusaha berlari atau menghindar dari kezaliman tersebut, ya. Artinya apa? Ini adalah salah satu cara, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang terzalimi, ya. Jadi lari dari kezalimannya, ya. Itu langkah yang harus kita lakukan. Ya, ini barangkali jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup mengenai hadis anjuran bertobat. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dela. Para pendengar mutiara yang dimuliakan Allah, Nabi SAW dalam hadis mengingatkan kepada kita, wallahi innila astaghfirullah aktsara min sab'ina marra, dalam riwayat lain aktsara min mi'atin marra. Ya, rawahul Bukhari. Demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali bahkan 100 kali dalam satu hari. Maka para pendengar sekalian, perbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah. Insya Allah di bulan Rejab yang mulia ini Allah akan mudahkan segala urusan kita sehingga kita bertemu dengan bulan Sya'ban dan akhirnya disambungkan Allah dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan kita dan semoga Allah menerima semua taubat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Sulaiman M. Nur MA yang sudah memberikan materi mengenai pagi hari ini hadis anjuran bertobat. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.